Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ortopedi tentang korban bencana. Bagaimana kita menstabilkan. Tapi sebelum memulai pertemuan kita ini, mungkin Chief Kuas Ortopedi silakan pimpin doa dulu. Baik dok, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga bernilai berkah, bernilai ibadah, dan semoga bermanfaat juga ilmunya untuk kedepannya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabi, rabbi rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai stabilisasi korban bencana, karena di Indonesia kan banyak sekali bencana. Yang mana kalau korban bencana itu yang perlu kita lakukan adalah preliminary survey. Preliminary survey itu ada namanya A, B, C, D, A. Yang mana A adalah airway, breathing, kemudian C, control, disability, kalau D, kemudian exposure. Mungkin Ayu bisa jelaskan tentang ABCDE itu? Baik dok, jadi dari ABCDE itu pertama adalah airway, di mana kita pastikan dulu membebaskan jalan napasnya pasien. Kemudian breathing, termasuk bagaimana usaha nafasnya pasien. Kemudian circulationnya itu bagaimana peredaran darah dalam pasien. Nah, pada sirkulasi ini sebenarnya kita bisa nilai secara singkatnya itu dengan penilaian CRT pada pasien dok. Kemudian untuk D-nya itu disability, itu menilai kemampuannya pasien sampai mana pasien bisa untuk move-nya dok. Bergerak. Kemudian untuk exposure-nya itu diperiksa dari head to toe. Jadi pada prinsip itu kalau stabilisasi bencana itu airway itu selalu diikuti dengan suspend control. Suspend control ada collar neck dipasang. Kenapa mesti pasang begitu? Karena kalau ada fraktur di cervical, tidak pas collar neck, dia goyang sedikit, pasien bisa meninggal. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa airway-nya clear? Cukup singkat sekali. Misalnya ditanya airway-nya, bisa ditanya namanya, siapa namanya? Berarti airway clear. Kalau ditanya siapa namanya, itu berarti airway ada bermasalah. Kalau ditanya namanya siapa, berarti airway clear. Setelah airway clear, berarti tidak perlu dicek airway-nya lagi. Itu simple sekali itu. Tidak perlu dicek lagi collar neck. Maka perlu juga pemeriksaan fisik, misalnya airway-nya, cervicalnya bagus tidak, bisa miring kiri, miring kanan disuruh, atau tunduk ke bawah, menengadah ke atas, berarti airway itu clear. Kemudian breathing, itu lagi kalau breathing, kalau ditanya nama, bisa jawab, bisa ngomong lancar, berarti airway sama breathing udah clear. Jadi sebenarnya simple, ketika ada kecelakaan atau korban bencana, cukup tanya airway-nya, breathing-nya. Nanti selanjutnya bisa disirkulasi atau di bagian C, circulation. Itu mungkin nanti bisa dicek dia punya tekanan darah, arteri, radialis, itu semua itu bisa dicek. Kemudian masuk di D, disability, itu namanya GCS. Coba GCS berapa skornya yang bagus GCS? Ada 3 komponen yang dinilai dokter, ada A, kemudian ada motorik dan juga verbalnya. Kalau A itu dari pergerakan matanya itu ada 4, kemudian kalau motorik itu ada 6, dan verbal itu ada 5 dok. Jadi ketika pasien ditanya dia terbuka mata, berarti A-nya masuk kategori tertinggi 4 ya. 4. Motorik bisa bergerak, kemudian verbal bisa ngomong bagus, berarti jumlahnya kalau dicek 15, berarti itu kesadarannya pasien bagus. Itu yang paling penting kalau pernah korban bencana. Tapi kalau bencananya banyak, tidak mungkin tanya satu-satu. Tidak mungkin, kalau korban 100, tidak mungkin tanya satu-satu pasiennya. Paling kalau banyak kita cuma sebut namanya, yang laki-laki masuk ke kiri, atau yang sadar baik, yang dengar perintah suara
yang dengar perintah saya maju angkat tangan, itu berarti RW-nya bagus itu. Itu. Yang tidak bisa bergerak, berarti perlu penanganan khusus. Itu pada prinsipnya kalau korban bencana yang banyak. Atau ada mungkin mau didiskusikan? Ya, silakan. Baik dokter, terima kasih banyak atas kesempatannya. Nama saya Husna Hasbunal Muada, koas ortopedi dari Rumah Sakit UIN. Mohon izin dokter, saya ingin bertanya dokter, apabila di kondisi bencana alam, apalagi kondisi bencana alam besar, ada banyak korban dokter. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya kita bisa menilai kesadaran pasien secara singkat dokter, karena kalau GCS itu terlalu banyak tahap-tahapnya. Betul. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa ketika banyak korban, cukup dipanggil, siapa yang bisa segera dengarkan suara saya, silakan maju ke depan atau ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Itu sudah bisa dinilai pasien dalam keadaan bisa bergerak atau tidak. Sehingga ketika mau dievakuasi, tentunya ada syarat evakuasi. Misalnya ada keadaan umum korban baik. Artinya kalau bisa mendengar, bisa bergerak, berarti keadaan umum korbannya sudah baik. Kemudian tidak ada gangguan pernapasan. Mungkin kalau sesak disuruh maju ke depan, berarti dia ada gangguan. Apakah pernapasannya atau bagaimana? Kemudian perdarahan juga sudah diatasi kalau mau dievakuasi pasien. Berarti kalau ada perdarahan di situ, misalnya ada luka, maka kita berikan pembalut misalnya, pakai kasa misalnya, itu salah satu. Kemudian kalau ada lukanya sudah dibalut misalnya, itu. Kemudian kalau ada patah tulang, kita sudah pasang spalak. Dia punya ekstremitas. Salah satu yang begitu mesti diperhatikan ketika kita di lapangan. Karena kalau mau diperiksa satu-satu tidak mungkin kalau korban banyak. Kecuali kalau korbannya satu misalnya, bisa kita handle cepat. Misalnya kecelakaan lintas, paling 1-2 bisa kita handle yang secara emergensi. Ya mungkin ada mau diskusikan lagi. Silakan. Baik dok, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Reslin Syam. Saya izin bertanya dok, misalnya di suatu keadaan seperti terjadi bencana dan kita kekurangan alat-alat seperti misalnya spalak itu, sedangkan korbannya itu banyak. Bagaimana cara mengatasi kondisi tersebut? Jadi ketika ada misalnya fraktur kan sebaiknya kita pasang spalak. Sementara spalak mungkin cuma dibuat 3 pasang saja. Jadi pada prinsipnya apapun yang lurus bisa kita pakai, misalnya daun pisang, itu bisa kita pakai situ. Atau ada triplex atau ada dos, kita bikin seperti spalak baru dipasang di punya kaki untuk memfiksasi 2 persendian. Ya, pada prinsipnya begitu, simpel saja. Spalak dokter, karena tadi itu penjelasan dari dokter bahwa spalak itu bisa dipakai seperti alat-alat yang lurus dan kuat seperti pohon pisang atau kayu. Nah, bagaimana dokter di mana suatu kondisi kalau misalnya spalak ini atau pengganti spalak kita cuma punya satu dokter? Pertanyaan saya dok, di mana spalak ini diletakkan dokter kalau hanya satu? Di belakang sendi atau di lateral sendi dokter? Jadi kalau batang pisang, pelapa pisang maksudnya itu. Nah, kalau idealnya kalau dalam kondisi di rumah sakit kita bisa pasang 3 spalak samping kiri kanan dan di bagian posterior bagian belakang. Kalau di lapangan satu pun cukup, tinggal kita balut pasang di belakang, kemudian kita balut. Nah, itu intinya kalau di lapangan. Jadi kita tidak boleh terluka dalam kondisi normal, itu intinya itu. Sehingga bagaimana ilmu yang kita pelajari di kuliah di lapangan tentu akan berbeda, karena ini prinsip emergensi untuk penanganan penyelamatan pasien. Kira-kira begitu. Izin dok. Ya, silakan. Mungkin ini terkait dengan bencana alam. Jadi kan kita tahu bahwa ada beberapa daerah yang sering terkena bencana itu adalah daerah-daerah mayoritas non-muslim. Nah, kami sebagai calon dokter muslim, apa yang harus kami lakukan saat menghadapi pasien-pasien yang mohon maaf dok, yang tidak seiman dengan kita? Ya ini juga pertanyaan bagus ya. Karena zaman-zaman dulu tuh kan sering terjadi perkelahian antara agama, misalnya di Poso misalnya. Itu sering begitu. Tapi kalau kita sebagai tim penolong, tidak perlu kita tanya siapa dia. Yang jelas kita laksanakan untuk pertolongan nyawa misalnya, itu sudah prinsip. Apalagi sekarang ada namanya moderasi beragama. Kita mencari jalan tengah, itu moderasi beragama. Siapapun dia, apapun sukunya, apapun agamanya, tetap kita tolong dia. Yang penting bagaimana nyawanya bisa terselamatkan. Karena satu nyawa
kita selamatkan luar biasa itu. Karena nyawa yang satu, dia misalnya bapak, ibu, dia punya keluarga masing-masing. Bayangkan itu berapa orang kita mesti tolong itu, kita selamatkan. Jadi pada intinya itu memang harus diterapkan moderasi beragama. Nah itu saya kira pentingnya itu. Izin dokter, ada pasien di IGD dok? Oh ya, sebentar. Ya. Baik, terima kasih dok. Jadi ini barusan dilaporkan dokter, jadi kebetulan ada pasien kecelakaan katanya. Saya kira sangat bermanfaat ini untuk kita punya kuliah hari ini. Jadi bisa langsung dilihat bagaimana kondisi pasien untuk pengaplikasian kita punya diskusi. Saya kira ayo. Pak, saya Dokter Yanto ya, sebentar ya. Apa keluhan tak? Tadi jatuh dok, setelah beribadah tadi di gereja. Ya. Pas di situ di dekat apa namanya di bawah betis. Dua betisnya sakit. Iya. Jatuh dari mana? Dari motor atau apa? Tidak, tadi ada lubang. Ada lubang. Dok. Jadi pas kena kaki tadi. Sesak napas apa enggak? Aman dok. Bisa ikuti gerakan saya? Bisa dicari. Ya. Bisa duduk, bisa duduk. Ya. Ya. Duduk aja, duduk. Nah. Ikuti saya. Ini kuas, ini namanya persegerakan cepat untuk ekstremitas atas. Kalau kelainan berarti bagus. Coba turun, rapat ini. Ikut saya, ikuti. Ya. Nah, ini. Nah, pegang saya, tarik. Nah, ini persegerakan cepat ini namanya. Berarti ada kelainan di ekstremitas atas. Bisa baring. Angkat kakinya ini bisa. Bisa ya. Nah. Kalau ini sakit. Sakit itu. Nah. Ya, bisa ya. Permisi. Damasnya bagus, oke. Ya. Nah, ini sementara, nanti kita akan foto ronsen, tapi sementara saya baru juga ya. Kasih gerak pelan-pelan, kasih gerak. Pelan-pelan. Oke. Ya. Jangan mengeluh. Ya. Ya. Oke.